Semangat Bu, semangat. Oke, alhamdulillah ya, senang sekali kita bisa bertemu kembali di sesi yang kedua ini dalam pelatihan percakapan coaching kita. Nah, ini hari yang kedua kita melaksanakan percakapan coaching. Yang kemarin kita berada di Pekanbaru ya Pak Jafar yang jalan ke Pekanbaru. Alhamdulillah yang hari kedua kita yang berdua berjalan ke Bangkinang ya Bu Tri ya. Oke. Dalam mencapai kebahagiaan bersama. Nah, pada percakapan kali ini, percakapan coaching hari ini, saya bertindak sebagai observer dan Bu Tri sebagai coach dan Pak Jafar sebagai coach. Nah, udah siap nih Bu Tri sama Pak Jafarnya nih? Mantap. Oke. Nah, pada kesempatan ini sebagai observer saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada sesi percakapan coaching antara Putri dengan Pak Jafar ya. Di antara rubrik penilaian itu yang pertama ya, saya nanti akan melihat bagaimana apakah nanti ada di percakapan itu ada alur tirtanya ya, itu ada tujuan, identifikasi, kemudian ada tanggung jawab, perencanaan aksi dan tanggung jawab seperti itu ya Bapak. Kemudian yang kedua saya akan juga menilai mengobservasi coach bagaimana dia menyampaikan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh serta aktif dalam mendengarkan. Nah, sekarang pertanyaan saya nih kepada Bu Tri nih sebagai coach. Nah, Bu Tri, apa rasanya yang ingin Bu Tri kembangkan pada pelatihan coaching pada hari ini ya? Oke, baik, terima kasih Bu Santi pertanyaannya. Kan kita ada mempelajari 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah mencoba hadir penuh atau presence, kemudian itu ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah percaya berbobot. Jadi saya mau mengembangkan ketiganya begitu rencananya. Oke, baik. Oh ya Bu Tri, saya selama nanti percakapan berlangsung, saya juga akan mencatat apa yang terlihat dan yang terdengar dari percakapan yang berlangsung dari Bu Tri dan Pak Jafar ya. Baik Bu Tri, tadi Bu Tri sampaikan Bu Tri ingin mengembangkan 3 kompetensi dari coaching ini ya. Nah sekarang dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Tri kembangkan, Ibu Tri ingin saya berfokus untuk mengembangkan kompetensi salah satu dari kompetensi tadi yang mana ya? Oke, yang mau saya kembangkan nih, saya benar-benar tertarik nih mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh jadi pertanyaan berbobot ya? Iya. Baik Bu Tri, pertanyaan berbobot. Bisa catat ya Bu. Oke. Nah, apa indikator pertanyaan berbobot itu ketika Ibu Tri memberikan pertanyaan itu kepada coachingnya? Oke. Pertanyaan berbobot ini ketika saya berharap ketika nanti di dalam percakapan coaching saya sebagai coach dan Pak Jafar sebagai coachee, nanti dengan mengajukan pertanyaan berbobot, maka seorang coachee dapat mengungkapkan pendapatnya, terus dapat menjawab pertanyaannya, dan itu Bu, satu yang paling penting Bu, mampu menggali ide-ide baru sehingga ia dapat menemukan solusinya sendiri begitu Bu. Oh, jadi ada 3 ya tujuan indikator dari ketercapaian pertanyaan berbobot ini menurut Putri ya. Yang pertama bagaimana coach itu bisa dia mengungkapkan apa yang dia rasa dari permasalahannya. Yang kedua, coach juga mampu untuk membuat penyelesaian masalah. Yang selanjutnya dia juga bisa menghadirkan ide-ide yang baru gitu yang belum pernah dilakukannya Bu. Benar, alhamdulillah. Oke Bu Tri, setelah kita memahami dari tujuan ini, mungkin waktu akan saya berikan kepada Bu Tri dan Pak Jafar untuk melakukan coaching, dan saya akan melakukan observasi yang berfokus kepada pertanyaan berbobot yang disampaikan Bu Tri tadi. Silakan Bu Tri dan Pak Jafar.
Terima kasih Bu. Oke, makasih. Nah, kami mulai nih Bu ya. Ya silakan dimulai Bapak. Oke, selamat pagi Pak Jafar. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Nah, baik. Baik ya. Pak, ini Pak, kemarin kan kita ada cerita-cerita, terus Bapak pengen cerita nih sama saya kemarin, katanya apa ya Pak yang kira-kira yang mau Bapak ceritakan sama saya? Oh, ya Bu. Oh, begini Bu. Hmm. Masalah di pembelajaran saya di Iya. kelas. Saya merasa akhir-akhir ini murid-murid itu tidak antusias lagi dalam pembelajaran saya. Kemudian juga dalam mengerjakan tugas, mereka juga seperti itu. Jadi sekitar 50% saja yang mengumpulkan tugas. Jadi saya rasa ini perlu solusi. Oh begitu. Jadi yang Bapak rasakan murid-murid Bapak ini kurang antusias dan ada Ya, tugas mereka nggak dikumpulkan ya Pak ya? sebagian saja. Iya, nggak dikumpulkan ya. Oke baik. Jadi maksud dari percakapan kita kali ini Bapak mau apa yang tujuan dari percakapan kita ini yang Bapak inginkan sebenarnya? Oh ya, saya ingin ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi, dari ketidakantusiasan anak-anak di kelas, kemudian juga pengumpulan tugas yang tidak semuanya. Jadi saya ingin ada solusi dari permasalahan saya ini. Oke baik. Itu cara kita. Oke baik. Bapak inginkan ada solusi ya Pak ya dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi bahwa yang pertama murid kurang antusias, kemudian yang mengumpulkan tugas hanya sebagian saja gitu ya Pak, benar ya Pak ya? Oke baik. Saya mencermati itu Pak. Kira-kira ya Pak, menurut Bapak usaha apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Saya memang pembelajaran selama ini kurang bervariasi, agak monoton. Saya banyak berbicara di depan, membuatkan siswa, juga tugas-tugas yang terlalu banyak saya kasih. Jadi saya rasa itulah yang mungkin membuat anak-anak jadi bingung, antusias, juga tugas terlalu banyak. Nah, jadi mereka tidak mengerjakan, sebagai mereka tidak mengerjakan. Oh begitu ya menurut Bapak ya. Tadi kan saya menanyakan usaha apa yang sudah Bapak lakukan. Nah kalau misalnya nih ada penskoran nih Pak antara skala 1 sampai 10 nih ya Pak, Bapak sudah kira-kira sudah berada di skor berapa nih? Saya izin nyatat-nyatat juga ya Pak ya. Nah jadi kira-kira Bapak skornya sekarang ini usaha yang Bapak lakukan itu berada pada skor berapa? 1 sampai 10? Paling di angka 5. Angka 5 ya Pak. Oke, angka 5. Nah, saya mau bertanya lagi nih Pak. Angka 5 itu kalau menurut Bapak itu seperti apa? Ya, di angka 5 itu seperti yang saya jelaskan tadi, saya masih kurang bervariasi dalam memberikan pembelajaran, masih monoton, tidak melibatkan siswa. Jadi sehingga anak-anak siswa-siswa kita, anak-anak kita itu jadi tidak fokus atau tidak antusias lagi, karena mereka tidak dilibatkan suatu banyak menjadi ceramah gitu. Jadi saya rasa di angka 5 itulah baru. Sekarang nih melalui percakapan kita nih, Bapak kan pengen antusias ya anak-anaknya ya. Ya. Nah, sekarang Bapak pengennya itu skor Bapak yang tadi 5 mau boleh ditingkatkan jadi skor berapa nih? Ya, saya berharap nanti misalnya saya berharap kalau ada solusi, jadi di angka 8 minimal ya, kalau enggak di angka 9. Oke, bagus sekali nih. Harapannya bisa nanti ke angka 8. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak. Gambaran angka 8 itu menurut Bapak usaha apa yang akan Bapak lakukan? Ya, usaha yang akan saya lakukan biar berada di angka 8 itu yang pertama saya akan melibatkan siswa dalam pembelajaran. Kemudian juga membuat media-media pembelajaran yang bervariasi
kemudian juga membuat media pembelajaran yang viral Oke. seperti video-video di YouTube, kemudian tulisan di blog atau juga aplikasi TikTok atau Reel yang viral pada saat ini. Oke. Ada lagi nggak Pak yang mau Bapak tambahkan? Ya juga pembelajaran yang berpusat pada anak ya, jadi anak memang dilibatkan di dalam pembelajaran tersebut. Jadi dengan demikian anak merasa tidak bosan. Jadi juga dalam tugas mungkin saya akan tidak memberi tugas terlalu banyak, tapi sesuai dengan kemampuan mereka, seperti yang pernah berdifferensiasi gitu. Oke, Kita lihat kemampuan anak. Oke, bagus sekali nih Pak, rencana nih Bapak nih banyak nih Pak, ada melibatkan murid, membuat media, terus tulisan-tulisan yang bervariasi, kemudian mencoba pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Iya. Oke, bagus sekali nih Pak rencana Bapak nih Pak. Kira-kira nih Pak, ini sudah Bapak rencanakan nih, rencana ini mau Bapak terapkan kapan Pak? Ya, insyaallah dalam waktu tidak terlalu lama saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang beragam, bervariasi, mungkin di depan lagi. Minggu depan. Oke, baik. Jadi rencananya Bapak minggu depan akan mencoba menerapkan rencana-rencana yang telah Bapak susun tadi ya. Ya. Nah, saya mau nanya lagi nih Pak, kira-kira dalam menyusun rencana tadi, menerapkannya apakah Bapak perlu bantuan orang lain atau rekan sejawat mungkin Pak? Ya, saya akan minta bantu sama teman-teman di aplikasi sejawat, khususnya yang di guru sempul dan saya. Ya, saya akan minta bantu dari rekan saya. Oke, baik. Jadi nanti Bapak akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat Bapak yang satu rumpun mata pelajaran PAI ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Oke, nih udah bagus rencananya. Terus nanti Bapak akan minta bantuan berkolaborasi dengan guru yang lain. Saya mau tanya lagi nih Pak tentang komitmen Bapak agar rencana ini memang terjadi, memang terlaksana. Kira-kira Bapak mau minta bantuan siapa untuk mengingatkan agar rencana ini terjadi dan terlaksana? Saya akan meminta bantu sama teman saya, sama berkaya itu Jenny dan Romi. Bu Jenny dan Romi. Mudah-mudahan kami bisa berkolaborasi, kemudian untuk mengingatkan komitmen saya ini. Oke, bagus sekali nih Pak. Jadi rencana Bapak sudah sangat bagus dan nanti Bapak akan meminta bantuan dari Bu Jenny dan Bu Romi untuk mengingatkan bahwa Bapak akan melaksanakan rencana yang telah Bapak buat ya Pak ya. Oke, senang sekali loh Pak saya mendengarkannya. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak. Tadi kita sudah sejauh ini percakapannya. Ya. Sejauh ini percakapannya ya Pak ya. Apakah tujuan awal kita tadi sudah tercapai kira-kira Pak? Ya, dari pembicaraan kita ini saya sudah bisa mendapatkan solusi seperti apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini bisa saya dapatkan nanti mungkin setelah pembelajaran yang operasi dan bisa dilakukan di kelas, kemudian anak juga bisa nanti antusias, mereka juga semangat untuk mengerjakan tugas. Oke, senang sekali ya Pak. Akhirnya Bapak bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian nanti saya mau janjian lagi nih Pak, ketemu sama Bapak boleh ya Pak ya? Boleh sekali. Iya, setelah Bapak nanti menerapkan rencana yang telah Bapak buat, saya pengen dengar cerita Bapak ya gimana tuh anaknya antusiasnya bagaimana gitu. Saya pengen dengar cerita-cerita yang baik gitu Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh, insya Allah saya akan datang lagi setelah saya nanti melaksanakan mempraktekannya. Iya. Saya akan ibu-ibu lagi. Oke baik, terima kasih Pak Jafar. Ya, terima kasih juga Bu telah memberi solusi dari permasalahan saya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik ke depannya. Oke baik, terima kasih Pak Jafar. Baik Pak Jafar dan Bu Tri, senang sekali kita sudah selesai ya melaksanakan praktek coaching antara Pak Jafar dan Bu Tri.
Nah, saat ini kita akan bersama melakukan refleksi dari percakapan coaching yang sudah kita laksanakan tadi ya. Kita akan berefleksi melalui 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapannya. Nah, saya mau menanyakan Bu Tri nih, bagaimana, apa peristiwa yang Ibu dapatkan dari percakapan coaching pada hari ini ya? Baik, terima kasih Bu Santi. Peristiwa yang saya alami ketika saya tadi menjadi coach dan Pak Japar jadi coach, ternyata dengan kompetensi inti coaching, hadir secara penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya tadi fokusnya mengajukan pertanyaan berbobot, mampu memotivasi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Bahkan bukan sampai situ saja Bu, coach juga mampu menggali ide-ide baru sehingga mampu menciptakan ide yang belum pernah terpikirkan selama ini. Begitu menurut saya. Benar sekali ya Bu Tri ya. Berarti yang Ibu Tri dapatkan pada hari ini itu sudah selaras dengan apa yang Bu Tri harapkan di percakapan tadi ya. Benar, tujuannya sih seperti itu tadinya. Iya. Nah sekarang bagaimana perasaannya? Nih ke Bu Tri, ke Pak Japar juga ya Pak Japar, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching hari ini ya? Saya dulu nih Pak. Ya, Oke. Saya sebagai coach tentunya perasaan saya adalah senang berlatih untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bagaimana supaya orang lain, supaya coach mampu memunculkan ide-ide baru begitu Bu. Jadi mampu memberikan rasa nyaman kepada orang lain ketika berbicara dengan saya sebagai coach, itu membuat saya menjadi senang gitu Bu. Baik. Kalau Pak Japar sendiri gimana perasaannya sekarang ini? Sebagai seorang coaching, saya sangat senang, bahagia karena dari pembicaraan coaching tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Walaupun ini latihan, jadi ini juga sudah bisa paling tidak menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Baik, intinya sekarang ini Bu Tri dan Pak Japar udah sama-sama senang dan lega ya. Nah begini Bu Tri, ini kan tadi kan di percakapan kita sudah ada yang kita tanyakan tentang apa yang ingin dikembangkan dari coaching ya. Nah tadi kan Bu Tri menyampaikan melakukan pertanyaan berbobot. Nah menurut Bu Tri sekarang ini apakah itu sudah tercapai atau gimana? Kalau menurut saya nih Bu Santi, tadi kan ada beberapa indikator. Yang pertama tadi saya menginginkan kalau tercapai itu berarti coachnya nyaman untuk menyampaikan perasaannya, permasalahannya. Kemudian yang kedua, saya berharap nantinya setelah percakapan coachnya akan menemukan solusinya sendiri. Nah yang ketiga, mampu menggali ide-ide baru. Jadi kalau dari pembicaraan kita tadi ya Pak, percakapan tadi, Pak Jafar ini sudah memenuhi semua indikatornya. Jadi kalau menurut saya sih sudah tercapai Bu. Alhamdulillah, baik sekali ya Putri. Nah, bagaimana penerapan ke depan? Nah, ini saya juga akan bertanyakan kepada Putri dan Pak Japar ya. Oke, untuk penerapannya ya, tentunya tadi saya mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Jadi harapan saya dengan kompetensi coaching ini saya mampu memfasilitasi rekan sejawat ketika saya diminta untuk membantu mereka menemukan solusi dari permasalahan mereka. Jadi harapannya saya tetap bisa mengembangkan kompetensi yang telah saya kembangkan tadi, yang khususnya pertanyaan berbobot, kemudian bisa memfasilitasi rekan-rekan dalam coaching gitu Bu. Harapannya sih seperti itu. Baik, kalau Pak Japar gimana nih Pak Japar? Lebih kurang sama Bu, artinya bisa nanti kedepannya kita menjadi coach yang baik sama rekan kita, baik sama rekan dulu maupun nanti dengan siswa sekolah. Baik, terima kasih Pak Japar dan Putri. Oh ya Putri, ini kita berefleksi nih ya Putri. Ini tadi kan Putri fokus kepada pertanyaan berbobot. Iya. Nah, sekarang percakapan sudah dilakukan. Selanjutnya Putri kira-kira nanti berikutnya mau
tadi sudah kembangkan pertanyaan yang berbobot. Kalau gitu saya nanti coba kembangkan yang ini deh Bu, hadir secara penuh. Bagaimana saya bisa hadir secara penuh sebagai coach, itu yang nanti akan saya coba kembangkan kembali supaya kompetensi coaching saya semakin bertambah, terasah gitu Bu. Bagus sekali, menginspirasi ya Pak Jafar. Kalau Pak Jafar gimana nih? Apa rencananya ke depan dari yang ditanggapi dari Bu Tri ini? Rencana ke depannya ya seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan kita bisa menjadi coach yang baik seperti itu saja. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya. Nah, saya sekarang akan membacakan hasil observasi saya terhadap percakapan coaching yang Bapak Ibu lakukan. Nah, izinkan ya Bapak Ibu? Boleh Bu, silakan. Nah, baik dari percakapan yang sudah dilakukan tadi, ada beberapa yang sudah saya catat. Nah, di sini saya lihat atas kompetensi yang sudah dimiliki oleh coach, yaitu tadi Putri sebagai coach, itu sudah menunjukkan bagaimana bersikap kehadiran penuh, kemudian mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, tadi kan fokusnya ini memberikan pertanyaan berbobot. Nah, saya sudah melihat hal itu dan itu luntur sesuai dengan apa yang diharapkan dari coaching ini, yaitu adanya alur tirtanya. Ada di situ tujuan, ada identifikasi, ada perencanaan, dan ada tanggung jawab. Nah, itu sudah saya lihat, sudah terlihat tadi dari percakapan. Kemudian yang dapat saya sampaikan juga dari hasil dari percakapan tadi, coach berhasil dengan lugas, nyaman menyampaikan ide-ide baru. Nah, ini benar-benar ini yang diharapkan dari inti pelaksanaan coaching ini ya Bapak Ibu. Iya. Nah, mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari percakapan Bapak Ibu tadi. Mungkin itu saja, sampai di sini dulu observasi yang saya lakukan. Kira-kira apakah perlu umpan balik? Sudah cukup itu umpan baliknya dari Ibu, sudah cukup, kami rasa ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru-guru yang sama-sama dirindukan oleh anak didik kita. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sama Bu.